Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Felicia dari 1PAK 51 dengan NIM 11200088 ingin mempresentasikan mengenai penerapan e-bisnis dalam perusahaan. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, dan yang terakhir ada tujuan. Yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Presentasi ini saya tujukan untuk memberikan informasi dan wawasan bagi para pembaca mengenai penerapan e-bisnis dalam perusahaan. Electronic business atau yang sering kita sebut sebagai e-bisnis ini terbagi menjadi beberapa macam bagian, seperti e-learning, e-government, e-finance, e-magazine, dan yang terakhir ada e-paper. Dari kelima bagian tersebut, memiliki fungsi dan cara penerapannya yang berbeda-beda. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem e-bisnis ini karena sistem ini dianggap lebih efektif dan lebih mudah dalam penggunaan maupun penyajiannya. Lalu ada rumusan masalah dan tujuan masalah, masing-masing ada 5. Rumusan masalah yang pertama itu jelaskan mengenai e-bisnis. Yang kedua, jelaskan mengenai e-paper. Yang ketiga, bagaimana penerapan e-paper berdasarkan contoh yang ada. Yang keempat, jelaskan penerapan e-paper dalam perusahaan. Yang kelima, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari e-paper. Untuk tujuan masalah yang pertama, menjelaskan mengenai e-bisnis. Yang kedua, menjelaskan mengenai e-paper. Yang ketiga, menjelaskan penerapan e-paper berdasarkan contoh yang ada. Yang keempat, menjelaskan penerapan e-paper dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari e-paper. Masuk ke bab 2 isi. Yang pertama saya akan membahas mengenai e-bisnis. E-bisnis ini merupakan kepanjangan dari electronic business. E-bisnis merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik dan juga alat internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan kerja bisnis lainnya. Secara singkatnya, kita bisa katakan e-bisnis ini merupakan sebuah penggunaan teknologi informasi serta juga komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnis sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau profit. Di e-bisnis ini terdapat 5 bagian. Bisa kita lihat di sini yang pertama ada e-learning, e-government, e-magazine, e-finance, dan yang terakhir ada e-paper. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai e-paper. E-paper adalah kependekan dari electronic paper yang memiliki arti surat kabar yang disajikan dalam bentuk elektronik. Contoh-contoh dari e-paper ada 5. Saya akan bahas mulai dari nomor 1. Yang pertama ada Giricon. Ini ada contoh gambar dari Giriconnya. Untuk pengertian dari Giricon sendiri itu, dia kertas elektronik pertama yang terdiri dari plastik 2 sisi dan ketipisannya hampir sama dengan transparansi standar. Data yang berupa teks dan gambar akan diunduh ke dalam kertas elektronik melalui koneksi wireless dalam komputer atau telepon seluler. Untuk contoh yang kedua ada elektroforesis. Ini ada contoh gambar dari elektroforesisnya. Elektroforesis ini tampilan informasi yang membentuk gambar dengan menata ulang pigmen partikel dengan menggunakan medan listrik. Elektroforesis ini dianggap sebagai salah satu kategori kertas elektronik karena tampilannya yang hampir menyerupai kertas dan daya konsumsinya rendah. Yang ketiga ada e-ink. Ini contoh dari e-ink. E-ink ini memiliki pengertian sebuah teknologi layar. Teknologi layar ini berupaya menirukan tampilan tinta di atas kertas. E-ink juga diterapkan untuk penerapan elektronik seperti tablet. Tablet e-ink biasanya terdiri dari perangkat tab dan tracker pad yang berfungsi layaknya seperti pensil ataupun pulpen. Cuman dari tablet dengan teknologi e-ink ini menyusung tampilan seperti kertas jelas berbeda dengan dibandingkan dengan tablet yang menggunakan layar LCD. Jadi dibandingin sama LCD, LCD itu tampilannya lebih jelas. Ini ada contoh video dari e-ink.
Jadi ada perusahaan namanya E-Ink Corp. Dia itu meluncurkan sebuah produk dinamakan E-Ink. E-Ink ini salah satu contoh dari e-paper. Dia ngejelasin spek-spek dari E-Ink ini. Dia juga bentuknya tipis, kayak buku, fleksibel juga, tablet tapi bisa dilipat 2 kayak gini. Bisa dibawa kemana-mana juga. Nah, nanti ditutupnya itu di klip kayak gini. Ini tuh lebih efektif banget kalau buat berita-berita karena bisa dibawa kemana-mana. Ukurannya nggak gede kayak koran. Dia juga bisa dilipat. Dan dia itu nanti harus dicolok dulu. Di situ kan kayak ada kabelnya. Itu buat nyalurin beritanya biar masuk datanya ke dalam tablet ini. Itu ada contoh videonya. Lanjut buat contoh selanjutnya ada electrowetting. Ini contoh gambar dari electrowetting. Gambarnya mirip kayak tablet juga. Electrowetting ini tuh kertas yang dijadiin bahan sebagai bahan bacaan yang padat tetapi bukan dari kaca. Jadi dia tuh bentuknya padat tapi dia bukan terbuat dari kaca. Dia juga bentuknya tablet. Bedanya dia nggak kayak ink, nggak bisa dilipat-lipat. Cuman dia harus dicolok juga biar bisa beritanya disalurin ke dalam tablet ini. Contoh yang selanjutnya, sekaligus contoh yang terakhir ada elektrofluidik. Ini ada contoh gambarnya. Elektrofluidik tuh kayak gini. Terus buat pengertiannya sendiri, elektrofluidik ini teknologi baru untuk menampilkan informasi yang akan bersaing dengan layar LCD. Jadi nanti ini bakalan bersaing dengan LCD, mungkin bisa dengan tampilannya bisa lebih cerah, atau warnanya juga bisa lebih terang, lebih jelas juga. Nanti dia bakal bersaing. Masuk ke bagian penerapan e-paper dalam perusahaan. E-paper ini tuh menjadi salah satu media berita elektronik yang udah tergolong canggih dan modern banget. Dari 5 contoh di atas itu, berita elektronik terdiri dari berbagai macam model dan komponen yang berbeda-beda. Spek-speknya juga beda-beda banget. Sistem dari jaringannya juga beda. Dari Giricon, elektroforesis, e-ink, electrowetting, dan elektrofluidik ini, dia termasuk ke bentuk media berita elektronik yang dapat membantu masyarakat dalam menerima informasi mengenai suatu hal di masa kedepannya nanti. Terus dari berita yang disajikan di 5 contoh di atas itu sudah berbentuk berita elektronik ataupun koran elektronik. Nah, buat penerapan e-paper dalam perusahaan, kayak yang tadi udah saya bilang, ada E-Ink Corp. Ini lambangnya. E-Ink Corp ini tuh suatu perusahaan yang menerapkan penggunaan dari e-paper. Sebelumnya itu, E-Ink Corp ini sempat meluncurkan 3 sistem layar berwarna, dinamainnya itu ACAP. Dia itu singkatan dari Advanced Color e-Paper. Dari 3 speknya itu ada Spectra, ada Prims, dan ada Triton. Cuman pas Triton itu dia punya 3 pigmen. Pigmennya itu ada 4096 warna, ada 16 tingkatan grayscale, dan tiap pixel ACAP itu bisa ngasilin warna dengan output yang jauh banget lebih cerah. Jadi lebih terang juga. Dari ACAP ini, dia irit banget buat konsumsi dayanya. Sifatnya sama kayak kertas. Jadi secerah apapun kondisi cahaya di sekitar itu, konten yang ditampilin dari Advanced Color e-paper ini tetap terlihat dengan jelas. Bagian terakhirnya ada kelebihan dan kekurangan dari e-paper.
Yang pertama saya akan membahas mengenai kelebihan e-paper terlebih dahulu. Yang pertama hemat energi. Hemat energi di sini tuh maksudnya daya yang digunakan itu hanya pada saat ditampilin layarnya dan diperbaharui. Jadi itu ngehemat energi banget. Buat yang kedua ada lebih fleksibel dan mudah dibaca. Fleksibel di sini itu bisa kita lihat contohnya dari e-ink tadi. E-ink aja itu bisa dilipat dua kayak gitu, jadi lebih fleksibel bentuknya, bisa dilipat-lipat kayak gitu. Dan mudah dibaca. Mudah dibaca itu maksudnya dia bentuknya kecil, nggak kayak koran. Kalau koran kan besar, jadi sulit untuk dibawa kemana-mana. Dan kalau itu tuh bentuknya udah kayak tablet, jadi bisa dibawa kemana-mana juga, lebih gampang. Lalu untuk kelebihan yang ketiganya, menggunakan tinta elektronik. Maksudnya itu di sini tinta elektronik ini bisa dicetak di setiap permukaan, termasuk di tembok, di kaos, di billboard, dan juga di label produk. Lalu kelebihan yang terakhir, lebih efisien. Maksud dari lebih efisien ini tuh konten dari koran dapat langsung diunggah, langsung bisa kita download. Jadi mengurangi penggunaan kertas dalam proses percetakan yang biasa dipakai oleh media cetak. Kita juga mengurangi penggunaan kertas di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada kekurangan dari e-paper. Kekurangannya di sini ada 3. Yang pertama itu teknologi kertas elektronik yang rendah. Maksudnya di sini itu teknologi kertas elektroniknya ada 3 tingkatan, dan tiap tingkatannya itu, tingkatan ini tuh tingkatan yang rendah dibandingin dengan teknologi lainnya kayak LCD. Itu kan tingkat kualitasnya udah tinggi banget kalau udah bentuknya LCD. Jadi pengguna dari e-paper ini akan lebih mengalami kesulitan sedikit dalam memperbesar tampilan saat menggunakan kertas elektronik. Untuk contoh yang kedua itu adalah sasaran pasar terbatas. Sasaran pasar terbatas di sini tuh karena pasaran yang dituju itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu yang memiliki fasilitas internet. Karena kalau misalnya di kalangan remaja zaman sekarang ini kan lebih mudah menangkap informasi, lebih mudah juga untuk menerapkan sistem-sistem dari teknologi yang ada. Jadi dia lebih mudah menyerap bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara pengaplikasiannya, itu lebih mudah. Jadi sasaran pasarnya itu terbatas. Yang menggunakan komputer ataupun handphone, serta kalangan yang memiliki kemampuan menggunakan fasilitas tersebut itu jadi tujuan target tertentu dari e-paper ini. Untuk kekurangan yang terakhir, ada tingkat kerusakan mata cenderung lebih besar. Kenapa bisa dibilang tingkat kerusakan mata itu cenderung lebih besar? Karena di sini tuh tingkat radiasi dari cahaya komputernya itu tinggi, dan dari perangkat mobilnya juga cukup tinggi. Jadi karena berhubungan dengan teknologi, itu pasti kan kita udah dari tablet aja, kalau kita main handphonenya radiasinya udah tinggi, itu bisa ngerusak mata, apalagi dari koran elektronik kayak gini sama. Jadi radiasinya itu tinggi, bisa ngerusak mata. Yang terakhir ada bab 3 penutup, dan kesimpulan yang saya dapatkan dari sini, e-paper itu memberikan layanan berita elektronik yang lebih praktis dan tentunya lebih canggih dibandingkan dengan media berita yang sudah ada di sekarang ini, yang manual. Keunggulan dari fitur-fitur e-paper juga nggak perlu diraguin lagi, karena udah banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan e-paper dalam hubungan kerjanya dengan perusahaan lainnya. Ini tuh benar-benar ngebantu perusahaan banget, karena bagi perusahaan, dengan adanya e-paper ini, kerjasama antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya itu jauh lebih gampang untuk diterapkan, dijalankan. Tapi e-paper ini juga memiliki kekurangan, karena bagaimanapun juga kita lihat e-paper ini merupakan suatu perangkat elektronik. Sistem elektronik ini berhubungan dengan teknologi, dan suatu saat itu bisa aja mengalami kendala dalam penerapannya. Misalnya aja jaringannya rusak atau misalnya error, itu bakal ngaruh banget ke semuanya. Jadi dari e-papernya ini sendiri tuh ada plus minusnya. Cuman buat di sekarang bagi perusahaan gitu, ini benar-benar ngebantu perusahaan banget dalam penerapan sistem kerjanya. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada link-link yang saya gunakan dalam mencari referensi di PowerPoint ini. Dan sekian presentasi dari saya.
Maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih.